Kita ke sorotan lain, Saudara. Sekjen PDIP yang juga tersangka kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto, dicekal ke luar negeri oleh KPK. Pencegalan Hasto Kristianto dikeluarkan usai KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan perkara yang menjerat Harun Masiku. Selain Hasto, KPK juga mencekal politisi senior PDI Perjuangan, Yasona Lauli. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Disinggung soal namanya yang masih dikaitkan dengan kasus itu, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purna tugas. Jokowi meminta hormati seluruh proses hukum yang ada. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga purna tugas pensiunan nggak tahu. Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menambah jumlah orang yang terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Diduga memiliki peran sebagai pemberi suap, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kelima. Selain memberikan suap, KPK juga menemukan fakta dan memiliki bukti jika Hasto Kristianto lah yang meminta Harun Masiku merendam alat bukti telepon genggam dan menyuruh Harun Masiku segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Merespons uraian peran yang disampaikan Ketua KPK atas penetapan tersangka Hasto Kristianto, PDI Perjuangan bersikap. Tim hukum PDI Perjuangan menduga penetapan tersangka Sekjen Hasto Kristianto syarat muatan politis. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Upaya hukum tengah disiapkan PDI Perjuangan untuk menghadapi penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK. Sementara KPK mengaku siap jika PDIP melayangkan gugatan pra-peradilan demi membebaskan sekjennya. Tim Liputan Kompas TV. Menindaklanjuti penetapan tersangka Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku, KPK mencekal Hasto dan Yasona Lauli. Apa alasan KPK juga mencekal Yasona? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, selamat malam.
Putu, jadi apa alasan KPK mencekal Yasona? Kaitannya apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ya, selamat malam, Dipo dan juga saudara. Seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu, Yasona ini juga sempat datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan karena di periode Yasona Lauli pada saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga secara di kepartaian, Yasona ini juga menjabat sebagai Ketua DPP pada saat itu, sehingga untuk mengetahui sejumlah hal terkait dengan bagaimana administratif sistem di internal partai ketika kemudian ada PAW atau pergantian antar waktu saat ada kader yang sudah masuk ke DPR tapi berhalangan tetap, entah itu meninggal, mengundurkan diri atau berurusan dengan hukum, maka akan diganti dengan kader yang juga sudah terpilih tentu saja, tapi suaranya ini ada di bawahnya begitu. Nah, Yasona pada saat dipanggil ke KPK ini juga memberikan keterangan, menjelaskan bagaimana kemudian dari partai pada saat itu Yasona sebagai Ketua DPP juga sempat memberikan surat ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa terkait dengan kebijakan ataupun juga status hukum supaya nanti bisa dijadikan acuan untuk digunakan pada saat ada pergantian sistem anggota tadi PAW. Selain itu juga pada saat memberikan keterangan, Yasona ini juga ditanya soal keberadaan dari Harun Masiku, bagaimana keluar masuk di Indonesia, kemudian pencekalannya dan lain sebagainya, sehingga pada saat ini memang yang dinyatakan sebagai tersangka baru Hasto Kristianto saja sebagai tersangka kelima dalam kasus Harun Masiku begitu, tapi Yasona Lauli ini masih berstatus sebagai saksi. Hanya saja kalau mendengar bagaimana pernyataan dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyampaikan bahwa memang dalam rangka proses penyidikan ada hal-hal yang dibutuhkan, termasuk salah satunya adalah memeriksa saksi, meminta keterangan dan lain sebagainya untuk kemudian membuat proses penyidikan ini efisien dan efektif. Kata KPK, maka dikeluarkan pencekalan supaya baik itu Yasona Lauli ataupun juga Hasto Kristianto ini tetap berada di dalam negeri, dan ketika penyidikan ini berlangsung butuh keterangan dan lain sebagainya, ini bisa kemudian dipanggil dengan mudah ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan. Seperti yang juga sudah disampaikan oleh Dirjen Imigrasi bahwa seperti klaim dari KPK juga sesuai dengan surat yang sudah ditandatangani resmi tertanggal 24 Desember atau tepatnya pada Selasa malam, baik itu Yasona dan juga Hasto ini tidak bisa bepergian ke luar negeri karena sudah dicekal selama 6 bulan ke depan. Tadi juga saya mencoba mengkonfirmasi begitu ya ke pihak imigrasi ataupun juga Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan, memang selain Hasto kemudian juga ada Yasona Lauli, pada bulan Juli lalu juga ada pencekalan yang sudah dikeluarkan atas nama kader PDI Perjuangan juga, yakni Doni Tri. Ini sebetulnya merupakan kuasa hukum begitu, tapi diduga Doni Tri ini juga terlibat dalam kasus ini, kemudian membantu proses yang dilakukan antara Harun Masiku kemudian juga mantan petinggi KPU Wahyu Setiawan begitu ya, sehingga ini juga dicekal. Jadi kalau kita lihat dari 6 bulan dari bulan Juli, artinya pencekalan Doni ini tinggal 1 bulan lagi. Belum ada keterangan secara resmi apakah dengan dicekalnya Yasona dan Hasto maka pencekalan dari Doni Tri ini ditambah lagi atau diperpanjang karena tinggal 1 bulan lagi. Jadi kita masih menanti. Yang pasti soal proses hukum Dipo dan juga saudara, memang sampai dengan saat ini tadi saya mencoba mengonfirmasi ke Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Nasional, menyatakan sampai dengan saat ini belum ada permintaan secara langsung dari Hasto Kristianto apakah akan mengambil jalur pra-peradilan atau upaya-upaya hukum lainnya begitu, karena saat saya mencoba mengkonfirmasi secara langsung kepada Hasto Kristianto ini disampaikan bahwa dirinya dari kemarin sampai dengan hari ini memang sedang merayakan Natal begitu bersama keluarga, jadi belum memikirkan proses hukum. Tapi kembali lagi karena ini proses hukum kita tidak boleh berandai-andai, baik itu KPK ataupun juga Hasto Kristianto dan juga PDI Perjuangan ini harus memiliki bukti. KPK sebut punya alat bukti yang kuat, PDIP sebut ini kriminalisasi. Mana yang betul kita kembalikan lagi terkait dengan bukti-bukti yang bisa disajikan kedua belah pihak, tinggal nanti majelis hakim yang akan menentukan siapa yang memang betul, apakah kriminalisasi atau memang ada pelanggaran hukum yang terjadi. Dipo. Kita tunggu proses hukum selanjutnya yang tentu masih akan terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.